Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang telah melanda di negeri kita, yaitu terjadinya COVID-19 atau bisa disebut juga dengan virus corona ini. Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah dijalankan oleh teman-teman semua. Baik teman-teman, saya di sini diberikan kesempatan oleh dosen saya yang terhormat Bapak Suparno untuk melakukan praktek atau metro teaching, atau bisa disebut juga praktek mengajar. Nah, di sini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman semua. Saya di sini bukan untuk mencoba mengajari teman-teman, tetapi di sini saya hanya membagi sedikit pengetahuan saya kepada teman-teman. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imamuddin Lazakri dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan bercerita atau membahas tentang rukun Islam. Bahwa teman-teman ketahui banyak orang yang melupakan rukun Islam. Makanya saya di sini akan mencoba menjelaskan kembali, karena gini teman-teman, bahwa rukun Islam ini adalah wajib kita laksanakan. Tapi permasalahannya, kebanyakan orang-orang muslim itu melupakan kewajiban dari rukun Islam ini, teman-teman. Banyak melupakan, padahal dia beragama muslim, tetapi dia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan dari rukun Islam ini. Nah, jadi yang pertama itu yang kita bahas adalah syahadat. Bahwa teman-teman ketahui, untuk kita masuk ke agama Islam, sebelumnya adalah orang-orang yang non-muslim yang ingin masuk ke dalam agama Islam itu harus melakukan tahap yang pertama, yaitu syahadat. Diibaratkan syahadat ini adalah pintu gerbang kita untuk masuk ke dalam dunia Islam, seperti itu. Maka apabila kita sudah bersyahadat, maka sudah diterimalah keislaman kita dan sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi agama muslim, agama Islam, seperti teman-teman. Lalu yang kedua ini adalah habis syahadat lalu sholat. Yang kedua adalah sholat. Nah, jadi teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan juga kepada kita apabila kita sudah bersyahadat, lalu kita melakukan kewajiban yang kedua, yaitu sholat. Nah, gini teman-teman, sekarang banyak orang-orang Islam yang sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, tetapi dia melupakan kewajiban yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Dia meninggalkan sholat, dia tidak sholat subuh, tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, bahwa bisa dikatakan orang yang tidak sholat 5 waktu ini bisa dikatakan kafir, teman-teman. Bisa dikatakan dia bukan Islam karena dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dari rukun Islam ini. Makanya saya mengulang kembali pembahasan ini agar saya nih dengan teman-teman saling mengingatkan bahwa pentingnya rukun Islam ini. Marilah kita memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, gitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah puasa. Nah, pada kesempatan ini pas pula juga kita di dalam keadaan bulan Ramadan. Nah, maka kita sebagai umat muslim kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa. Bahwa manfaatnya puasa ini kita bisa
menahan hawa nafsu kita, menahan dari hal-hal yang buruk yang biasanya kita lakukan. Dengan kita berpuasa, maka hal buruk itu bisa kita tahan, bisa kita kontrol gitu teman-teman. Dan puasa juga bisa menyebabkan badan kita menjadi sehat, karena tidak banyak makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak penting. Yang tidak penting itu seharusnya kita tidak usah makan, tetapi kita makan. Dengan kita berpuasa, maka bisa kita istirahatkan tubuh kita untuk agar tidak masuknya makanan-makanan yang tidak penting. Jadi bisa menyehatkan tubuh kita gitu teman-teman. Nah, jadi permasalahan yang ketiga ini juga dalam puasa, kebanyakan orang Islam juga teman-teman tidak melakukan puasa. Banyak orang-orang Islam itu tidak melakukan puasa teman-teman. Jadi ini adalah masalah yang sangat besar. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman di mana Islam ini hanya sebagai simbol saja. Dia tidak memegang Islam. Dia memegang Islam, tapi dia tidak memegang perintah yang dijalankan, perintah yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, teman-teman. Jadi inilah permasalahan bahwa kita sebagai umat muslim seharusnya kita melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu habis puasa itu adalah zakat, teman-teman. Nah, teman-teman, bahwa ini permasalahan pada zaman sekarang, tidak semua orang muslim melakukan zakat, padahal dia mempunyai cukup rezekinya, tetapi dia tidak melakukan zakat yang sebagaimana Allah perintahkan pada kita untuk melakukan kewajiban berzakat bagi orang-orang yang mampu. Tapi kebanyakan pada zaman sekarang orang tidak melakukan zakat padahal dia mampu, teman-teman. Nah, maka di sini saya mencoba untuk mengajak kepada teman-teman untuk bisa menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Maka marilah kita berzakat bagi orang-orang yang mampu, dan khususnya kita berusaha untuk bisa berzakat, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah naik haji. Nah, teman-teman, haji ini adalah sifatnya wajib bagi yang mampu, tetapi tidak wajib bagi yang tidak mampu, teman-teman. Tetapi permasalahannya, teman-teman, banyak di Indonesia ini orang yang mampu, teman-teman, tetapi dia tidak melakukan haji. Dia lebih mementingkan dunia, dia lebih mementingkan pekerjaannya, bisnisnya. Padahal ada yang lebih penting yang harus kita kerjakan apabila kita sudah mempunyai ekonomi yang cukup. Maka kita jalankanlah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, dengan kita melakukan naik haji. Jadi inilah permasalahan di dunia ini, negara kita khususnya juga. Kebanyakan orang beragama Islam tetapi dia melupakan rukun Islam yang kelima ini, teman-teman. Dia Islam tetapi dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan menjaminkan pahala yang sangat besar kepada kita apabila kita menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekian teman-teman, sharing dari saya, sedikit pembahasan yang saya sharekan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya, gitu, teman-teman. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang singkat ini bisa membuat teman-teman ada sedikit yang bisa teman-teman ambil, walaupun hanya sedikit, tapi sedikit itu sifatnya baik, teman-teman, daripada tidak ada sama sekali. Jadi sekian dari video ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dalam kegiatan, dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kita jalankan, dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang
dialami di negeri kita ini, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan virus ini segera dihilangkan dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.